Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For this meeting, we would like to discuss about the categories and structures. A previous meeting that we have discussed about syntactic category, and then right now we would like to discuss further explanations. What is a categories and structure in syntax? The explanation about the categories and structure said that a fundamental fact about in all human languages is that they can be grouped together into a relatively small. It means that in the real world, in the real activity, basically the word that produced by all human by using language that consists of into small number of classes. Okay, that's called a syntactic categories or parts of speech. Oke, pada dasarnya di sini ya pada kenyataannya semua bahasa yang diujarkan oleh manusia pada dasarnya tuturan kata tersebut itu terdiri dari berbagai macam kelompok kelas kata yang dinamakan dengan kategori sintaksis atau disebut dengan kelompok kelas kata di sini. Well, this classification reflects a variety of factors, including the parts of meaning that words express, the types of affixes that they take, and the type of structure in which they can occur. Oke, dari klasifikasi tadi, ya klasifikasi dari kelompok kelas kata tadi. Nah, di sini merefleksikan berbagai jenis faktor, termasuk ya dari kosakata, kalimat yang diucapkan oleh manusia ya dalam bentuk tuturan, yaitu memiliki makna, baik makna yang tersirat maupun makna yang tersurat ya atau secara tidak langsung. Bahkan di sini tadi jenis-jenis kalimat tersebut itu bisa berupa imbuhan ya afiksasi dan juga berbagai jenis struktur ya struktur atau pola kalimat yang terjadi dalam tuturan tersebut. Okay, we can make a conclusion that yeah, from a human, if they want to speak to another people, and there must be a collection of words, sentence, or phrase that have structure and their own meaning. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah kategori dan structure di sini, kategori dan struktur ya dalam tataran sintaksis jadi memiliki satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi satu kesatuan tersebut membentuk makna tersendiri. Well, we'll see that categories, the first explanation that's about the categories of words. Nah, ini ya. Yang pertama di sini adalah tentang kategorisasi dari kosakata. Apa ini kategorisasi dari kosakata? Oke.
The four most studied syntactic categories are nouns, verb, adjective, adverb, and prepositions. Well, ya, dari kategorisasi kata yang dipelajari dalam ilmu sintaksis. Nah ini ya, kategori wordnya, ini basic wordsnya yang dipelajari adalah kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, dan preposisi. All of these words that called lexical categories. Nah, yang termasuk dalam 5 ya pembahasan dari kategori sintaksis itu dinamakan dengan lexical categories atau kategori secara leksikal. Okay, for the next explanations, if there is a lexical, there must be non-lexical. Jadi kalau 5 kata dasar dari pembahasan sintaksis, kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, dan preposisi itu merupakan lexical kategori atau dalam kategori arti makna yang sebenarnya. Nah, yang berikut ini adalah non-lexical or functional categories. Nah, yang pembahasan kedua di sini disebut ada yang disebut non-lexical or functional categories. Nah, di sini berarti secara makna tidak leksikal. Tetapi di sini dilihat dari fungsi kategori kegunaan dari kata tersebut. Ya, jadi we will see from the functions of the words. Well, take for example here, there is determiner, auxiliary verb, or ya, aux, ya, a short terms, and then conjunction and degree words. Okay, all of these words that's called non-lexical or functional categories. Nah, berbeda tadi kalau tadi lexical categories, kalau di sini non-lexical categories. Jadi dilihat dari kata-kata ini dari fungsi dan kegunaannya. Determiner itu apa? Penentu. Misalnya an article, ya ada definite and indefinite article. Ya, in English itu ada the and a. Oke. Auxiliary verb, kata kerja bantu. As usual that if you want to make a question, nah itu menggunakan in present itu dalam kata kerja bantu, auxiliary verbnya menggunakan do or does. Where does she go? Nah, itu yang disebut dengan auxiliary. Kalau dalam bentuk plurals, where do they go? Nah, do itu sebagai auxiliary. Kalau dalam bentuk past, where did he go? Okay. And then conjunctions, ya, conjunctions, ya, as a connector, ya, sebagai kata penghubung, ya, and, ya, misalnya, but also, not only, but also ends, nah itu conjunction, ya. Okay, and then degree words, ya, degree words, itu comparative degree, ya, tingkat perbandingan. Take for example, misalnya smart, smarter, smartest, ya, itu degree comparisons. Nah, di sini itu dilihat dari functional categories, fungsi dari kegunaan kata ini sebagai apa. Well, if we make a relationships, ya, about the functional and non-lexical here, ya, functional categories.
Okay, such elements, okay, elements, yeah, in these elements, yeah, in these words, generally have meanings that are harder to define and paraphrase than those of lexical categories. Nah, dapat dipahami bahwa, nah ini sulit untuk dimengerti maksud dari kategori fungsi, ya, dari non leksikal di sini, ya, daripada memahami, tanya dijelaskan tadi leksikal kategori itu seperti kata benda, kata sifat, kata kerja, ya. Misalnya di sini take for examples, ya, dijelaskan untuk determiner. The meaning of a determiner such as the or an auxiliary, ya. Nah, determiner penentu seperti the atau an, nah itu it is hard to understand. Mengapa? Ya, this word, this determiner must be explained clearly, ya, to the reader, and then there must give an example. Take for example that the, ya, it is for definite article. It means that the subject is real situations. Nah, ini sudah diketahui kalau the itu, ya, subjeknya. Kalau an untuk benda itu belum tahu, ya. I have an vegetable. Ya, nah itu vegetable-nya apa? Itu we don't know what is a vegetable that he has. Nah, kalau okay, the vegetable is belong, the vegetable belongs to giant. Nah, it means that sudah pasti, ya, sudah pasti vegetables itu belongs to, ya. The ini menandakan sudah pasti barang yang dijelaskan. Oke, ini ada auxiliary, ya, kata kerja bantu tadi, seperti do, does, did. Nah, is more difficult to describe than the meaning of nouns such as hill or vehicle. Nah, tadi itu sudah sekali katanya untuk menjelaskan tadi auxiliary tersebut daripada tadi lexical kategori. Untuk kata hill dan vehicle kita bisa memahami hills, oh it means that, ya, perbukitan, vehicle, oh it means that car, ya, dan sebagainya. Tapi kalau auxiliary, what is auxiliary, ya? Nah, ini dilihat dari fungsi kegunaan dari, ya, kata tersebut. Okay, I think that you have known the difference of lexical categories and non-lexical category. Okay, we continue to the next, yeah, syntactic categories. Okay, this is the chart or the columns of some explanations, specific explanation from syntactic categories. Well, we can see that a lexical categories, it means that the contents of words, ya, ini isi dari kosakata, ya. Lexical categories, contents wordnya apa? Oke, kita lihat tadi di sini lexical categories ada nouns, ya, noun, verb, adjective, preposition, adverb. Oke, nouns, ya, ini contoh the real example, ya. Harry, ya, the name of the person, boy, ya, anak laki-laki, wet, lazy, moisture, bravery. Nah, ini masuk kategori dalam bentuk kata benda. And verb, kata kerja, arrive, discuss, mail, hear, remain, dislikes, ya, itu content verbnya, content verb, content words-nya itu masuk ke dalam verb. Okay, and then there is adjective, good, tall, old, intelligent, beautiful, pawns. And then prepositions,
to, in, on, near, at, by. Adverb ya dalam bentuk keterangan slowly, widely, now, always, perhaps. Well, ya lexical categories ya atau content words ya isi makna atau dari kata tersebut. Maksudnya di sini kelompok kelas katanya di sini adalah ya dan di sini contohnya. Nah, jadi ini bisa dipahami ya ada makna yang bisa dipahami. Kalau kata benda misalnya Harry, oh Harry, it means that the name of the person. There must be boy. Something like that. The non-lexical category, as I told you before that, yeah, this is just we know the function of the word, fungsi dari kata tersebut. Oke, itu ada determiner. Nah, determiner penentu. Ya, itu ada the, this, ya, no, nah itu sebagai determiner, ya. Oke, ada degree words. Nah, ini degree word ya, tingkat perbandingan. To, so, very, more, quiet. And then there is auxiliary. Ya, auxiliary kata kerja bantu. Ada juga yang di sini ada modal, ya ada non modal. Nah, modal itu apa di sini? Will, would, can, could, may, must, should. Nah, itu disebut dengan modal auxiliary. Sedangkan non modal, nah, tadi di sini be, ya be itu bisa am, is, are, ya, have, do. Ya tadi dicontohkan tadi ya. Do we have to go? Ya, apakah kita harus pergi? Do we have to go? Ya. And then conjunction and or but. Well, yeah, from these charts we can understand the difference of lexical and non-lexical categories. If lexical categories, there must be a meaning, and then we can understand about the word. Then it contains of a meaning. The non-lexical categories, yeah, it has a function. It the word has a functional categories. Okay, next. Take for example that a potential source of confusion in the area of word classification stems from the fact that some item can belong to more than one category. Oke, nah di sini ada sumber di sini ya. Ada kosakata yang sama, tetapi itu berbeda dari lexical category. Bisa masuk ke dalam kelompok kelas kata, kata benda dan kata kerja. Nah, ini kadang membingungkan, ya. Bila mana we don't know, ya, the lexical category about the word. Oke, di sini contohnya misalnya there is an example is ya the word count ya itu sisir. Nah, count used as a noun. Nah, kalau di sini itu sisir itu dianggap sebagai kata benda. Oke, the example the woman found a comb. Nah, ini comb itu ya has a meaning as a noun. Ya, memiliki makna sebagai kata benda. And then as a verb, the boy should comb his hair. Okay, comb di sini sebagai verb. Okay, the boy should comb. Nah, di sini comb itu the meaning as verb. Nah, di sini kadang yang membingungkan dalam klasifikasi kelompok kelas kata ada beberapa kata yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda atau kelompok kelas kata yang berbeda tergantung di sini dengan kalimat ya sentence ya yang dibuat di sini. Oke,
But in number 4, there are 3 meaning of the word near. The first, near as a preposition. The sentence is, the child stood near the fence. Okay, as we know that here, ya, kita lihat di sini near is, kata near itu sebagai preposisi. Okay, the child stood, ya, the child stood near the fence. Nah, ini anak-anak, katanya, anak itu berdiri dekat, ya, di sini sebagai preposisi, ya, dekat the fence, ya, pagar. And then the second word is as a verb, ya, sebagai kata kerja, digunakan sebagai kata kerja. Oke, the runners neared the finish line. Nah, para pelari, nah, itu mendekati garis finish. Ya, near di sini sebagai verb. And then near used as an adjective. Kata near digunakan sebagai kata sifat. Oke, di sini dengan menggunakan, ya, di sini ada to be. The end is nearer than you might think. Nah, di sini ada kata near menggunakan apa? Comparative di sini, degree comparative. The end is nearer than you might think. Nah, di sini kata tersebut bermakna bahwa, ya, waktunya, ya, ini sudah berakhir, tidak seperti yang kau kira di sini, ya. Kalau Anda sangka di sini itu waktunya masih lama, ternyata the end is nearer than you might think. Ya, waktu sudah usai, ya. Nah, okay, from these explanations, ya. Nah, di sini ada word classification themes. Dari maksudnya di sini dalam lexical category. Okay, and we can understand that, ya, the function and the meaning of this word, ya, they categorized as noun or verb, as adjective, preposition or verb. Nah, di sini kita bisa memahami makna dari kata tersebut. The question is, how then can we determine a word category? Bagaimana, ya, kita dapat menentukan tadi kategori dari kata tersebut atau klasifikasi atau kelompok kelas kata tersebut? The answer is, it depends on, ya, the sentence and the word refer to. Ya, bergantung kepada di sini kemana, ya, apa kalimat, ya, tersebut, ya, yang ditulis. Well, nah, di sini meanings. Okay, we continue the meaning. Yeah, of course, it means that the meaning of the lexical categories. One criterion involves meanings. For instance, noun typically name entities, entities, people and things. Nah, ini kriteria makna dari kata benda, katanya bisa, ya, untuk nama jumlah orang, ya, atau benda, termasuk misalnya bentuk jamak atau tunggal, ya, including individuals, Harry, shoe, and object, book, dash. Nah, itu tergantung pada nanti jumlah dari nama tersebut yang masuk jenis kategori ke dalam kata benda. And then verbs, characteristically designs actions. Nah, ini kalau kata kerja itu, ya, memiliki ciri khusus, ya, yang menandakan suatu tindakan atau kegiatan yang terjadi. Run, jumps. Nah, ini merupakan aktivitas atau action. Kemudian ada sensations, feel, hurt,
merupakan apa? Rasa. Ya, misalnya feel, hurt, terluka, merasakan, and states. Ya, ada pernyataan be reminds, ya, mengingatkan kembali. I remind you to come on time for this class. Itu ada states pernyataan. Consistent with this tendency. Nah, ini ya, secara konsisten katanya kecenderungan dari kata-kata tadi yang digunakan pada kata comes, ya. In example of number 3, itu refers to an object when used as a noun but to an action when used as a verb. Nah, apabila mengacu kepada objek itu dia ya maknanya kata tersebut sebagai benda, sedangkan sebagai tindakan itu mengacu kepada kata kerja. Oke. The typical functions at an adjective is to design a property or attributes to the entities denoted by noun. Nah, fungsi dari kata sifat katanya ini memiliki atribut ya sebagai kepemilikan yang menunjukkan kata benda. Oke, contohnya misalnya when we say that tall building. Nah, ini entities katanya atribut. Ya, tall ini kata sifat menjelaskan kata benda building. That tall building. Gedung yang menjulang tinggi. Nah, jadi adjective ya sebagai atribut atau menjelaskan dari gedung tersebut itu tinggi. We are attributing the property tall to the building designed by the noun. Nah, kemudian ini jelas. Jadi gedung tersebut ya dijelaskan ya dengan atribut ya itu tadi tinggi tersebut. Atribut di sini maksudnya menjelaskan dari bentuk fisik dari gedung tersebut yaitu menjulang tinggi. In a parallel ways, adverb typically denote property and attribute of the action. Nah, kalau kata keterangan, nah ini menjelaskan dari suatu tindakan, ya, dari suatu kata kerja. Okay. Sensations and state designed by verb. Sedangkan tadi untuk perasaan, ya, rasa atau pernyataan itu menunjukkan sebagai kata kerja yang ditunjukkan oleh kata kerja ya. In the following sentence, misalnya contoh dalam adverb keterangan, quickly indicates the manner of Janet's living. Nah, quickly ya. Dengan cepatnya, ya ini menunjukkan cara ya. Janet's living itu menunjukkan bahwa Janet itu pergi dari rumah dengan tergesa-gesa atau terburu-buru. Okay, take for example here. Ya ini ada contoh, nanti we can see the example of number 5. Okay, for example the adverb ya, tadi quickly indicates the manner of sleeping, while the adverb early specifies its time. Nah, sedangkan early nah ini menjelaskan apa waktu ya secara khusus ya, early. Oke, di sini Janet left quickly. Nah, ini menunjukkan atau menerangkan ya, Janet itu pergi dengan cepat. Ya, maksudnya she has rush hour. Nah, jam-jam sibuk misalnya mau pergi bekerja harusnya masuk jam 8 ya. Ternyata dia she woke up late ya, bangunnya telat, akhirnya ya terburu-buru ya. Jadi Janet left quickly ya. Jadi dengan cepatnya dia pergi. And then Janet left early. Nah, tadi kalau di sini ya menunjukkan ya sifat ya
keterangan keterangan dari keberangkatan dari Jen tersebut ya secara tergesa-gesa. Sedangkan di sini Jen early ini menunjukkan ya waktu, time, ya duration ya. Janet ya pergi lebih awal. Like for example, misalnya she works at 8 o'clock in her office, but she has gone before 8 o'clock, perhaps 7 o'clock. She's gone to her office. Well, a word's category membership doesn't always bear such a straightforward relationship to its meaning. Nah, ini ya. Jadi kelompok dari kategori kelompok ya kata ya di sini tidak selalu katanya ini memiliki keterkaitan secara langsung terhadap makna ya dari kalimat tersebut. However, for example, nouns such as difficult. Nah, misalnya di sini ada kata yang sulit ya untuk dimengerti atau dipahami. Di sini ada kata benda, di sini difficulty, truth, and likelihood. Do not name entities in the strict sense. Nah, ini tidak bisa disebutkan kata ini secara tegas ya. Itu merupakan katanya suatu perasaan yang menunjukkan jumlah dari ya, kata tersebut. Difficulty. Nah, ini tidak bisa secara tegas mengatakan itu sulit sekali. Tapi ini depends on the works atau depends on the activities. Juga truths ya. Or like likelihood, like likelihood ya. Moreover, even though words for action tend to be verb, ya meskipun demikian itu kosakata ya yang menunjukkan tindakan itu ya, cenderung itu dalam bentuk kata kerja. Some nouns also express this type of meaning. Namun beberapa dari kata benda juga bisa ya bisa mengungkapkan berbagai jenis makna yang dijelaskan. Oke, take for example. Misalnya ada kata push in with someone. A push and a run in have a runs. Nah, ya. Sudah ada push ya, itu untuk mendesak artinya push ya, memaksa ya. If someone ya memaksa ya memukul. Atau runs ya, have run ya, pergi aja, ayo cepat ya, pergi seperti itu. Okay, and then matter are further complicated by the fact that in some cases words with a very similar meaning belong to different categories. Jadi secara lebih jauh lagi katanya di sini ya, lebih jelas lagi bahwa di sini pada kenyataannya ada beberapa kasus yang memang ya sangat sulit untuk dipahami dan dijelaskan dari kata-kata yang maknanya yang bersifat sama tetapi memiliki kategori yang berbeda. Oke. Oke, for instance, contoh di sini ada kata likes and fonts. Nah, itu sama-sama suka ya, tapi di sini katanya ini memiliki kategori yang berbeda. Like and fonts are very similar. Nah, ini sama ya maknanya in meaning as in mice like mice are fond of cheese. Nah, ini mice ya. Bisa mice like itu sebagai dari kata mouse, mice ya, tikus ya. Ini dalam bentuk jamak ya. Oke, and then yet like, namun like is a verb and fond is an adjective. Nah,
Jadi, walaupun sama, tapi di sini we can understand that, ya. Kalau phones katanya is adjective, sedangkan like itu bisa sebagai kata kerja. Well, from this explanation, we can make a summary that, yeah, all lexical categories and non-lexical categories, they have their own meaning. Why do we know the meaning from lexical categories? We can understand from the sentence that the sentence that the sentences that have their own structure categories. Nah, jadi kesimpulannya untuk memahami dari kategori kata ya secara leksikal itu dilihat dari struktur pembentukan katanya. Oke, I think the explanation about our subject study for this meeting about lexical categories and non-lexical categories. Okay, I think that's all for today. Thank you very much for joining this syntax class. I wish that you can understand my briefly explanation for